Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, ini sudah masuk di bulan Agustus tahun 2024. Seluruh bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Saudaraku semuanya, dulu para pahlawan mengorbankan jiwa, harta, dan tenaganya untuk merebut kemerdekaan, untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta Indonesia ini. Dulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, terus dijajah oleh Jepang. Saudaraku di mana saja berada, dalam memperingati HUT kemerdekaan RI ke 79 ini menurut kacamata Islam, ya, sedikit saya ceritakan. Khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah melontarkan kalimat begini, artinya saja, sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka. Ini kata Umar bin Khattab yang ditulis di dalam kitab Al-Wilayah ala Bildain fi Ashril Khulafa Ur-Rasyidin. Saudaraku yang saya cintai, Sayyidina Umar memang menyampaikannya dengan nadatannya, namun sesungguhnya ia sedang mengorek kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurutnya, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tapi juga bebas dari segala bentuk ketertindasan. Sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu Islam mengizinkan membela diri ketika kezaliman menimpa diri. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengorbankan jiwa neganya, mengubarkan, yaitu perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, defensif, bukan perang dengan motif asal menyerang atau ofensif. Saudaraku di mana saja berada, hal ini pula yang dilakukan para ulama, para santri, dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda dan Jepang pada masa lalu. Perjuangan yang mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tapi juga agama dan kepercayaan. Sebab kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal.
Saudaraku, di mana saja berada, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak ubahnya rumah yang dihuni jutaan bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui hak atas keamanan tempat tinggal dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakannya. Dalam Al-Quran bahkan secara tersirat mensejajarkan posisi agama dan tanah air dalam surat Mumtahanah ayatnya 8. Begini saudaraku artinya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ya, ayat yang ke-8. Kita ingat ya ucapan Profesor Quraish Shihab. Beliau menjelaskan ayat tersebut memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh Al-Quran, kodanya dijadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberi jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran bila sejumlah ulama memunculkan jargon hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini untuk memotivasi biar rasa cinta kita, nasionalisme kita itu ya kuat, terpatri kuat dalam setiap hati rakyat bangsa Indonesia ini. Saudaraku yang saya hormati, saya cintai di mana saja berada. Dengan demikian, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-79 ini adalah mensyukuri. Sekali lagi, mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah keamanan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Saudaraku semuanya di mana saja berada, sebab nikmat besar, nikmat agung setelah iman adalah aman. A'zamun ni'ami ba'dal iman billah nikmatul aman. Yaitu aman dari penindasan, aman dari penjajahan bangsa lain. Saudaraku di mana saja berada, lalu bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Pertama, mengisi kemerdekaan selama ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Menjalankan syariat secara tenang adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Misalnya di Palestina, kita lihat bagaimana di sana. Ya, sangat memperhatikan, dijajah, ya, diserang,
begitu mengerikannya oleh Israel. Di sini kita aman. Oleh karena itu wajib kita syukuri dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menteladani, yaitu para pahlawan-pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan, mengusir penjajah Belanda pada masanya. Saudaraku, di mana saja berada, umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Lomba-lomba atau perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menuju paling menjadi pribadi paling takwa, karena disitulah kemuliaan yang dapat diraih. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang langsung saja, artinya begini: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Bukan lainnya, tapi orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat 49 ayatnya 13. Saudaraku, di mana saja berada. Yang kedua, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat banyak kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat. Andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, mencegah mudarat berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Inilah pengejauhan dari sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan dan pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktekkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Termasuk dalam praktek ini adalah mengapresiasi pemerintah bila kebijakan yang dijalankan berguna dan mengkritiknya tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Saudaraku, di mana saja berada yang saya hormati, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya begini, artinya kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Al-Ghazali dalam pernyataan itu seolah ingin menegaskan bahwa ada hubungan simbiosis yang tak terpisahkan antara agama dan negara.
alih-alih bertentangan. Keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Negara membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat penting. Kita bersyukur dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam segala bidang, namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tapi juga harus turut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi hubul waton, yaitu cinta kepada negara. Saudaraku dimana saja berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga yaitu menginspirasi untuk kita selalu berbuat sekecil apapun untuk pertiwi kita tercinta ini yang sudah diraih bukan dari hadiah negara lain, hadiah dari orang lain, tetapi dari perjuangan semangat mengubarkan semangatnya para pahlawan terdahulu, yaitu jiwa dan raganya ditohkan untuk mengusir penjajahan Belanda. Merdeka, merdeka, kita contoh semangatnya para pahlawan untuk semangat mengisi kemerdekaan ini dengan yaitu perbuatan yang positif dan produktif demi berkemajuannya Indonesia tercinta ini tercapai merdeka yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.